Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bagaswara dari kelas 11 MIPA A absen 18. Ternyata kentang juga bisa mengalami pertambahan atau pengurangan ukuran. Pada kesempatan kali ini saya akan membuktikan melalui praktikum biologi yang dinamakan praktikum osmosis sel. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama adalah untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipertonis, pekat atau tinggi, dan larutan hipotonis rendah atau encer. Dan yang ketiga adalah melihat perubahan yang terjadi pada potongan kentang setelah percobaan. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah yang pertama adalah siapkan 4 buah gelas plastik. Beri air pada gelas 2, 3, dan 4, sedangkan gelas 1 tidak diberi air. Beri air setengah dari ukuran gelas, kurang lebih 200 cc. Tak lupa saya memberikan batas volume air di setiap gelas. Langkah berikutnya adalah gelas 2 tidak diberikan garam sama sekali. Gelas ketiga diperlakukan garam sebanyak 1 sendok makan. Dan gelas keempat diperlakukan garam 2 sendok makan. Lalu aduk hingga rata. Langkah berikutnya adalah potong kentang menjadi 4 bagian berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama. Ini 4 potongannya, dan masing-masing panjangnya saya pastikan semuanya berukuran 3 cm. Berikutnya masukkan masing-masing 1 potongan kentang ke dalam masing-masing gelas. Lalu kita diamkan, tunggu selama 30 menit. Sudah 30 menit. Saatnya kita amati kondisi di setiap gelas. Untuk kondisi kentang di gelas nomor pertama, bisa kita lihat di sini teksturnya sama seperti awal, seperti tekstur kentang pada biasanya. Untuk panjangnya sendiri tidak ada perubahan, yaitu masih 3 cm, menandakan bahwa kentang tidak terjadi perubahan, pengurangan atau pertambahan ukuran. Kondisi di gelas nomor 2, kita lihat di tekstur kentangnya sendiri, ini lebih keras dari tekstur kentang gelas nomor 1. Kita bisa di sini, tidak bisa dilenturkan. Untuk panjang kentangnya sendiri mengalami pertambahan ukuran, pertambahan panjang menjadi 3,1 cm. Untuk volume air di gelas nomor 2, kita bisa lihat di sini yang tadinya atau awalnya kondisi air itu di atas garis merah, sekarang turun di bawah tepat garis merah, menandakan bahwa terjadi penurunan volume air di gelas nomor 2. Kondisi di gelas nomor 3, dari tekstur kentangnya ini lebih lembek dari tekstur kentang di nomor 1 dan 2, dapat dilenturkan. Kita bisa lihat di sini untuk panjang kentang di nomor 2 mengalami pengurangan ukuran panjang dari ukuran 3 cm menjadi kurang lebih 2,8 cm. Kondisi volume air di gelas nomor 3 kita bisa lihat di sini berada di atas garis merah, menandakan bahwa terjadi peristiwa pertambahan volume air di gelas nomor 3. Kondisi di gelas terakhir yaitu gelas nomor 4, kita bisa lihat di sini tekstur kentangnya sendiri ini lebih sangat lembek dari
tekstur kentang di nomor 3 ini sangat-sangat bisa dilenturkan. Untuk ukuran panjang, kentang di gelas nomor 4 juga mengalami pengurangan ukuran dari panjang awal 3 cm menjadi 2,7 cm. Kondisi volume air pada gelas keempat kita bisa lihat di sini sama-sama juga berada di atas garis merah dan pertambahannya juga lebih banyak daripada gelas ketiga. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa di gelas keempat juga mengalami pertambahan volume air. Berdasarkan hasil praktikum yang telah diamati bahwa terdapat perbedaan hasil pada percobaan proses osmosis dari 4 perlakuan yang diberikan. Kondisi kentang setelah percobaan pada gelas pertama tidak mengalami perubahan, sedangkan kondisi kentang setelah percobaan pada gelas kedua, gelas ketiga, dan gelas keempat mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan kentang mengalami peristiwa yang dinamakan osmosis dengan dua kondisi yang berbeda. Pada gelas kedua, kentang berada di kondisi turgid, sedangkan pada kondisi ketiga dan juga keempat, kentang mengalami kondisi yang dinamakan plasmolisis. Pengertian osmosis sendiri itu adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang tinggi atau hipotonik ke konsentrasi yang rendah atau hipertonik. Pada gelas kedua, kentang mengalami kondisi yang dinamakan turgid. Hal itu terjadi karena air bersifat hipotonik sedangkan kentang bersifat hipertonik. Hipotonik zat pelarutnya itu tinggi, sedangkan kalau pada kentang itu zat pelarutnya itu rendah, yang mengakibatkan air masuk ke dalam kentang, tekstur kentang menjadi lebih keras, dan pertambahan ukuran pada kentang juga yang mengakibatkan volume air berkurang. Kondisi kentang pada gelas ketiga dan juga gelas keempat mengalami kondisi yang dinamakan plasmolisis. Hal itu terjadi karena kondisi air garam yang bersifat hipertonik, yaitu zat pelarutnya itu lebih tinggi dan zat pelarutnya itu rendah, sedangkan pada kentang itu bersifat hipotonik, yaitu zat pelarutnya itu rendah dan zat pelarutnya itu tinggi. Mengingat pengertian osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan air dalam kentang menuju keluar yang mengakibatkan tekstur kentang menjadi lembek dan pengurangan ukuran kentang, juga pertambahan volume pada air karena air dalam kentang keluar. Kesimpulannya, kentang dapat berubah ukuran dan kentang dapat berubah tekstur dikarenakan kentang mengalami peristiwa yang dinamakan osmosis. Semakin hipertonis suatu larutan, maka tekstur kentang semakin lembek, pengurangan ukuran kentang juga semakin banyak, dan pertambahan volume pada air juga semakin banyak. Sedangkan semakin hipotonis suatu larutan, maka tekstur kentang semakin keras, pertambahan ukuran kentang juga semakin banyak, dan pengurangan volume pada air juga semakin banyak. Nah, sudah terjawab dan terbukti bukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.